أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Sehat? Alhamdulillah. Untuk mengambil keberkahan dalam pertemuan ke-8 ini, mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran, berselawat dan berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Baik, mahasiswa semua, dalam pertemuan ke-8 kalian akan menjawab soal-soal dari UTS Ilmu Tauhid dan ikuti slide berikut ini. Inilah soal ujian tengah semester Ilmu Tauhid PGMI semester 1 pertemuan ke-8. Namun sebelum saya membacakan soal-soal UTS, saya akan menjelaskan dulu tentang tugas kelompok yang akan kalian presentasikan secara daring lewat YouTube. Inilah tugas kelompok dan judul makalah yang bakal kamu presentasikan. Yang pertama, kalian harus membuat kelompok menjadi 7 kelompok, mulai pertemuan ke-9 sampai ke-15 presentasi makalah. Kedua, kalian harus memiliki buku-buku ini sebagai rujukan dalam membuat makalah, minimal 2 buku di bawah ini. Yang ketiga, kalian harus membuat makalah boleh dalam bentuk Word atau PDF atau dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Ini buku-buku yang harus dimiliki untuk membuat makalah dan menjawab pertanyaan dari audiens sekelas, minimal 2 buku. Yang pertama, Teologi Islam sama dengan Tauhid yang dikarang oleh Hadis Purba dan Salamuddin. Yang kedua adalah Tauhid, Ilmu Syahadat dan Amal yang dikarang oleh Dr. Andes Hadis Purba juga. Yang keempat, kalian harus mempresentasikannya dalam bentuk YouTube. Lalu linknya kalian share ke WA group agar kelompok lain bisa menyaksikannya. Kelima, 1 orang menjadi pemandu acara dan mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya, mengkritik, memberikan masukan dan lain-lain. Dan kawan-kawan 1 kelompok menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain. Keenam, pertanyaan boleh langsung melalui WA group atau voice notes. Demikian juga menjawabnya. Yang aktif dalam diskusi akan saya nilai sebagai nilai kuis, baik pemakalah ataupun yang bertanya. Sekarang kelompok dan materi kelompok. Kelompok pertama materinya adalah iman, kufur, nifak dan syirik. Kelompok kedua materinya adalah pembagian tauhid. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kelompok ketiga adalah aliran materinya aliran Khawarij dan Murji'ah. Kelompok keempat materinya adalah aliran Jabariyah dan Qadariyah. Kelompok kelima aliran teologi Al-Mu'tazilah dan Syiah. Kelompok keenam Ahlus Sunnah wal Jamaah Salaf, yaitu Ahmad bin Hambal dan Ibnu Taimiyah. 7 Ahlus Sunnah wal Jamaah Khalaf atau juga yang dipelopori oleh Asy'ari dan Maturidi. Inilah 7 kelompok dan materinya yang kalian akan bahas dalam makalah kalian dan mempresentasikannya melalui YouTube. Sekarang pilih 2 dari 18 soal di bawah ini untuk dijawab melalui WA group. Ya, siap-siap ya, jangan sampai lewat waktunya. Kalau lewat mengumpulkan menjawab soal-soal 2 soal yang berikut ini, maka tidak dihitung sebagai UTS. Soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu tauhid secara bahasa dan secara istilah. Soal yang kedua, berikan 1 dalil Al-Quran dan hadis Nabi tentang ilmu tauhid.
Soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara ilmu tauhid dan dengan teologi. 4. Jelaskan objek pembahasan ilmu tauhid. Yang kelima, jelaskan tujuan dan manfaat mempelajari ilmu tauhid. Yang keenam, jelaskan ruang lingkup ilmu tauhid. Yang ketujuh, jelaskan di masa khalifah siapa terjadi perpecahan umat Islam. Yang kedelapan, jelaskan sebab-sebab lahirnya ilmu tauhid. Yang kesembilan, jelaskan siapa saja ulama yang pro dan kontra terhadap ilmu tauhid. Yang kesepuluh, jelaskan apa yang dimaksud dengan Allah wahdatul wujud, sertakan juga dalilnya. 12. Jelaskan perbedaan asma Allah dengan sifat Allah. 13. Sebutkan satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang di dalam dirimu ada tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Yang ke-14, tuliskan ayat Al-Quran dua wanita yang mendapatkan wahyu dari Allah padahal mereka bukan nabi atau rasul. Ke-15, jelaskan apa yang dimaksud dengan yaumul ba'ats, sertakan dalilnya. Ke-16, jelaskan apa yang dimaksud dengan yaumul masyar, sertakan dalilnya. Ke-18, apa perbedaan yaumul mizan dengan hisab. Ke-18, jelaskan apa saja tugas seorang muslim di muka bumi. Inilah 18 pilihan yang kamu jawab, cukup hanya 2, tinggal memilih, lalu jawab langsung dari WA, dan jangan sampai lewat. Nah, dijawab langsung melalui WA grup, jangan lupa cantumkan nama, NIM, PGMI berapa, dan tugas tanggal UTS. Waktu menjawabnya sesuai dengan jadwal masuk kita, terlambat menjawab tidak dihitung sebagai UTS. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ke-8 ini. Selamat menjawab UTS. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.